Halo kawan pajak, siap action, gas, gaspol. Berjumpa lagi dalam Seliter Migas, seputar literasi dari KPP Migas. Sebuah konten perpajakan yang terupdate, terakurat, dan terpercaya dari KPP Migas. Kawan pajak, tahun 2024 dicanangkan sebagai tahun penerapan sistem administrasi perpajakan yang baru yang akan kita kenal dengan nama Cortex. Cortex merupakan salah satu program reformasi DJP dalam penerapan sistem administrasi perpajakan dan juga basis data. Nah, untuk mendukung pelaksanaan Cortex di tahun 2024 ini, tentunya terdapat beberapa hal yang diatur kembali. Salah satunya adalah penerapan NPWP dengan format baru. Untuk NPWP format baru sudah kita kenal beberapa hal seperti NIK, NPWP 16 digit, dan juga NITKU. Nah, pada kesempatan di siang hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi bagaimana format NPWP yang baru khususnya untuk wajib pajak badan dan NPWP cabang. Sudah hadir bersama saya Mas Agus Wahyudi, selaku penyuluh pajak ahli muda KPP Migas. Apa kabar Mas Agus? Alhamdulillah, sehat Mbak Ifta. Sehat Mas Agus ya. Semangat ya, kita banyak akan mengedukasi di tahun ini terkait dengan mendukung pelaksanaan Cortex Mas Agus ya. Nah, tadi sudah di-spill di awal, kalau kita akan membahas atau mendiskusikan lebih dalam lagi penggunaan NPWP untuk wajib pajak badan dan untuk cabang usaha nih Mas Agus, karena NPWP cabang itu kabarnya sudah digantikan ya Mas Agus ya dengan peraturan yang ada. Baik Mas Agus, langsung saja dimulai dengan overview dari penerapan NPWP format baru ini sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya nih Mas Agus. Silahkan Mas Agus. Ya baik, terima kasih Mbak Ifta. Jadi kalau kita kilas balik ke belakang ya Mbak Ifta ya, terutama terkait dengan penerbitan PMK 112 ya, PMK 03 tahun 2022 yang diubah di PMK 136 tahun 2023, di sana mengatur terkait dengan NPWP orang pribadi penduduk, NPWP orang pribadi bukan penduduk, NPWP badan, dan juga NPWP instansi pemerintah. Dalam ketentuan tersebut ya Mbak Ifta, antara di state atau dinyatakan penerapan NIK sebagai NPWP untuk wajib pajak orang pribadi penduduk. Kemudian NPWP 16 digit ya bagi orang pribadi bukan penduduk, wajib pajak badan, dan juga wajib pajak instansi pemerintah. Dan juga di PMK 112 tersebut itu pertama kali dikenalkan adanya istilah NITKU ya. NITKU adalah nomor identitas tempat kegiatan usaha Mbak Ifta yang nantinya akan menggantikan NPWP cabang Mbak Ifta. Jadi NITKU itu tidak lagi dianggap sebagai NPWP cabang atau bagaimana Mas Agus nih penerapan NITKU ini? Ya, jadi kalau NITKU sendiri kalau kita lihat definisinya ya Mbak Ifta di PMK 112 itu ya. Jadi NITKU sendiri adalah nomor identitas dari tempat kegiatan usaha yang itu berbeda dari tempat tinggal maupun tempat kedudukan wajib pajak, sehingga kampanye yang dulu dianggap sebagai NPWP cabang, maka sekarang dengan penerapan PMK 112 maka NPWP cabang tersebut digantikan dengan NITKU. Ya, nantinya NPWP cabang itu akan dihapus secara jabatan dan kedudukannya akan digantikan oleh NITKU tersebut Mbak Ifta. Oke, nah kalau untuk digitnya sendiri nih Mas Agus nih, apakah digitnya sama dengan NPWP cabang yang sudah ada selama ini atau ada pembaharuan gitu? Ya, bagaimana Mas Agus? Jadi untuk digitnya berbeda dengan NPWP cabang. Kalau NPWP cabang itu kan NPWP induk ya, kemudian di belakangnya ada digit yang 001 gitu kan. Nah, kalau yang NITKU ini terdiri dari 22 digit, yang terdiri dari 16 digit wajib pajak induknya, NPWP wajib pajak induknya, plus 6 digit yang akan di-generate oleh sistem dari DJP. Jadi totalnya ada 22 digit. Berubah digitnya saja sudah berubah ya Mas Agus, jadi 22 digit. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana sih wajib pajak ini bisa memperoleh NITKU? Katakanlah misalnya selama ini sudah memiliki NPWP cabang. Lalu ada juga pertanyaan,
jika selama ini belum memiliki NPWP cabang, tapi memang ada cabang usaha di suatu tempat gitu ya, bagaimana sih wajib pajak cabang ini dapat memperoleh NITKU-nya gitu Mas Agus? Mungkin bisa dijelaskan juga. Ya, jadi untuk membahas terkait itu kita bagi menjadi dua bagian ya Mbak Ifta ya, yaitu NITKU sebelum 1 Juli 2024 atau kita sebut kondisi sekarang, dan NITKU setelah 1 Juli 2024 yang kita sebut yang akan datang gitu ya. To be ya. Jadi kalau untuk yang sekarang wajib pajak yang sudah memiliki NPWP cabang, maka DJP akan secara sistem ya memberikan NITKU. Jadi itu bisa dicek di DJP online-nya. Selain ada NPWP cabang juga ada NITKU-nya di sana. Ya, sehingga wajib pajak barang tidak perlu istilahnya mengurus lagi untuk mendapatkan NITKU. Sedangkan nanti setelah 1 Juli 2024 NITKU ini akan diberikan atau didaftarkan wajib pajak pusat ke KPP-nya dengan melakukan perubahan data. Jadi bukan lagi pendaftaran NPWP cabang seperti yang sebelumnya, tapi NPWP pusat cukup melakukan perubahan data ke KPP terdaftarnya untuk menambahkan cabang baru supaya mendapatkan NITKU tersebut Mbak Ifta. Jadi seperti itu gambaran yang sekarang sama yang nanti setelah 1 Juli 2024. Baik, berarti untuk yang sekarang nih sampai taruhlah 30 Juni tahun 2024, cara mendapatkan NITKU ini untuk yang sebelumnya tidak punya NPWP cabang harus mendaftarkan dulu ya Mas Agus ya, lokasi usaha di cabang-cabang tertentunya. Namun bagi yang sudah memiliki NPWP sebelumnya di cabang akan otomatis tergenerate di DJP online-nya si NPWP pusatnya begitu ya Mas Agus ya. Ya mudah-mudahan cukup jelas ya kawan pajak bagaimana cara memperoleh NITKU untuk identitas cabang usaha sebagai pengganti NPWP cabang. Nah, selanjutnya nih Mas Agus nih, sebenarnya dengan penggunaan NITKU tersebut akan mengubah nggak sih hak dan kewajiban dari badan usaha yang merupakan cabang dari suatu perusahaan gitu. Kalau sebelumnya kan NPWP cabang mempunyai kewajiban pelaporan A, B, dan C atau pembayaran dan segala macam. Nah, kalau ini kewajibannya seperti apa dengan adanya NITKU ini untuk di wajib pajak cabang ini? Ya, jadi meskipun NITKU ini pengganti sebagai NPWP cabang ya Mbak Ifta ya, namun dia tidak diperlakukan seperti NPWP cabang. Jadi NITKU ini dia hanya sebagai nomor identitas dari wajib pajak cabang. Artinya kedepannya nanti NPWP cuma ada satu Mbak Ifta, yaitu NPWP pusat. Dari segala kewajiban yang akan dilaksanakan oleh wajib pajak itu akan menggunakan satu NPWP, yaitu NPWP pusat. Sedangkan nanti NITKU akan ditandai di beberapa jenis layanan yang ada di DJP online-nya. Misalkan untuk pembuatan bukti potong atau faktur nanti akan mencantumkan NITKU-nya. Namun secara pembayaran maupun pelaporan nanti akan menggunakan satu NPWP, yaitu NPWP pusatnya. Oke, kalau begitu berarti NITKU ini hanya sebagai identitas atau informasi tambahan ya Mas Agus ya, yang nantinya akan juga tercantum dalam entah itu bukti potong ataupun faktur pajak yang mana pembuatnya atau pemotongnya itu adalah NPWP pusatnya begitu ya Mas Agus ya? Ya, jadi NITKU ini semacam nantinya ya, semacam support sistem bagi kegiatan yang ada di pusat ya kan, karena beberapa hal yang memang diperlukan perlu identitas cabang seperti ada pembagian pendapatan antara pemerintah daerah dengan pusat. Itu untuk bisa memastikan daerah tersebut memang terjadi pemotongan 21 misalkan, itu diperlukan adanya identitas, yaitu dengan adanya NITKU ini. Kemudian juga mungkin pada saat AR melakukan penelitian atau pemeriksaan itu kan butuh informasi kira-kira transaksi ini terjadinya di mana, di pusat atau di cabang. Lah dengan mencantumkan ya NITKU di bukti potong atau faktur itu menunjukkan lokasi tempat terjadinya transaksi terkait pemotongan atau penyerahan BKP atau JKP tersebut. Oke, jadi kita bisa mengidentifikasi nih lokasi mana sih yang menghasilkan kegiatan usaha ini yang akhirnya direkam dalam bukti potong ataupun faktur pajak ya Mas Agus ya. Berarti tentunya nanti terkait dengan pelaporan dan pembayaran yang terkait dengan kewajiban perpajakan itu sendiri juga nanti mengarahnya ke NPWP pusatnya Mas Agus ya. Untuk pembayaran gitu seperti apa Mas Agus? Membuat kode billingnya misalnya? Ya, karena semuanya terjadi di NPWP pusat ya, maka kode billing maupun pelaporan itu di-create dengan NPWP pusat. Namun dalam prakteknya mungkin nanti ada beberapa aplikasi yang bisa didelegasikan ke pemegang NITKU tersebut di cabang, gitu kan. Seperti kalau kita lihat di e-faktur misalkan, itu kan ada admin utama sama admin perkam misalkan seperti itu ya. Lah mungkin admin perkam ini nantinya yang akan bertindak seperti support system ya, mungkin membuatkan faktur mungkin dan sebagainya, sehingga untuk pelaporannya tetap dilakukan di NPWP pusat. Tapi ada pendelegasian ke cabang dengan mencantumkan NITKU tersebut ya, supaya memudahkan NPWP pusat dalam mengidentifikasi berapa pajak terutang yang akan di-store dan juga dilaporkan. Mungkin seperti itu gambarannya Mbak Ifta. Baik, jadi nanti semua pelaporan, penyetoran itu diidentifikasikan sebagai transaksi di
atau diadministrasikan di DJP ini dikenal sebagai transaksi NPWP pusatnya seperti itu ya Mas Agus ya. Nah, oke. Nah, terkait dengan penerapan NITKU ini juga ada beberapa pertanyaan yang cukup menarik, khususnya terkait dengan masa peralihan nih Mas Agus. Kita bisa mengatakan dari bulan Januari sampai Juni tahun 2024 ini merupakan masa peralihan dari penerapan NPWP format baru gitu ya. Kalau di tahun 2024 ini, di awal ini Januari sampai Juni, nanti pembuatan bukti potong PPh 21 misalnya atas karyawan di cabang lokasi usaha wajib pajak. Ini bagaimana nih Mas Agus? Apa ada permasalahan nggak kalau misalnya masih dalam peralihan seperti ini? Kita mengikuti peraturan yang mana nih, dengan NITKU atau NPWP pusatnya? Ya, jadi kalau untuk saat ini karena NPWP cabang masih digunakan ya, berarti masih menggunakan pemotongan yang dilakukan di NPWP cabang, Mbak Ifta, atas karyawan yang ada di cabang. Ya, nantinya per 1 Juli 2024 pembuatan bukti potong menggunakan NPWP pusat untuk pemotongnya, namun nanti ada tambahan kolom NITKU sehingga bisa diketahui karyawan ini lokasinya di cabang yang mana pada saat terjadinya pemotongan BPP pasal 21. Jadi mungkin peralihannya NITKU-nya sebenarnya sudah tersedia di DJP online, cuman belum diaplikasikan secara penuh ya sebelum 1 Juli 2024-nya ini. Berarti untuk sementara ini masih menggunakan NPWP cabang untuk membuat bukti potong ataupun faktur pajak yang terjadi di lokasi usaha sampai dengan 30 Juni 2024 ya Mas Agus. Oke, mudah-mudahan cukup jelas wajib pajak. Jadi nanti sampai dengan 30 Juni tahun 2024 silakan masih menggunakan NPWP format lama yaitu NPWP cabang untuk membuat baik itu bukti potong ataupun faktur pajak sesuai transaksi yang terjadi ya Mas Agus ya. Nah, ini terkait kita kembali lagi ketika nanti NITKU sudah diterapkan secara penuh nih Mas Agus, nih ada pertanyaan juga yang sering ditanyakan oleh kawan pajak nih. Di antaranya seperti ini, bagaimana jika ada vendor membuat bukti potong atas transaksi kepada pihak yang berstatus sebagai cabang usaha jika NITKU sudah berlaku? Jadi apakah misalnya terjadi transaksi masing-masing ini adalah cabang usaha nih, si penjual cabang usaha, si pembeli cabang usaha. Nah, bagaimana pembuatan bukti potongnya? Taruhlah ini adalah transaksi terkait dengan jasa yang terutang PPh 23 gitu ya Mas Agus ya. Bagaimana pembuatan bukti potongnya terkait penggunaan NITKU ini jika hal tersebut terjadi? Ya, jika tadi terjadi transaksi ya Mbak Ifta ya antar cabang gitu ya, yang terkait dengan JKP yang tentang BPP pasal 23, karena di depan kita sudah menjelaskan bahwa sekarang penyetoran dan pelaporan menggunakan NPWP pusat, maka nanti pada saat terjadi transaksi pembuatan bukti pemotongan ya BPP pasal 23 menggunakan NPWP pusat. Meskipun nanti pada penerapannya akan dibantu oleh cabang dalam rangka pembuatan bukti potong tersebut Mbak Ifta. Baik, itu terkait dengan pembuatan bukti potong atas transaksi penyerahan jasa gitu ya Mas Agus ya. Dan tentunya penyerahan ini juga berpotensi wajib pajak harus menerbitkan faktur pajak misalnya. Nah, kalau faktur pajak sendiri bagaimana Mas Agus? Ya, sama halnya dengan BPP pasal 23 tadi, maka yang digunakan sebagai identitas ya pada saat transaksi adalah NPWP pusatnya. Jadi penjualnya mengeluarkan faktur pajak dengan identitas NPWP pusat, demikian pula pembelinya akan diadministrasikan dengan NPWP dari pusatnya juga, seperti itu Mbak. Nah, tentunya kan ketika dia menyenderet NPWP pusatnya, ini ada informasi nggak sih yang bisa didapatkan dari NITKU-nya itu sendiri, atau mereka menginformasikannya secara informal gitu ya, bahwa ini adalah NPWP pusat kami gitu. Karena kalau melihat NITKU itu bisa dilihat mana NPWP pusatnya ya Mas Agus ya? Ya, jadi mungkin nanti akan ada format baru ya terkait dengan bukti pemotongan dan juga faktur. Selain ada NPWP juga nanti akan dicantumkan NITKU di bukti potong maupun di faktur pajak, supaya bisa diketahui ya transaksi tersebut terjadi di cabang yang mana terkait dengan transaksi penyerahan jasa tersebut. Baik, kalau tadi adalah terkait konsep bagaimana membuat faktur pajak ataupun bukti potong. Nah, tentunya pembuatan faktur pajak dengan bukti potong ini ke depannya yang seperti kita bicarakan tadi menggunakan Cortex itu dilakukan dalam sebuah aplikasi Mas Agus ya. Kalau selama ini kan loginnya pakai NPWP cabang itu sendiri. Nah, kalau sekarang nanti atau ke depannya nanti bagaimana nih teknis dari aplikasinya sendiri Mas Agus kira-kira? Ya, kalau kita lihat aplikasi yang saat ini ya, yang now ya, yang bukan to be ya, yang now saja, itu untuk pembuatan faktur pajak itu selain menggunakan admin utama ya istilahnya, itu juga ada admin perekam. Artinya masih disupport oleh admin perekam. Yang notabene mungkin nanti pada saat diterapkannya NITKU, maka admin perekam ini masih digunakan ya untuk
mereka yang ada di cabang, meskipun nanti NPWP-nya menggunakan NPWP pusat. Demikian pula pada saat untuk loginnya. Demikian juga untuk PP pasal 21 yang baru ini, itu kan juga ada admin utama, ada juga admin perekam. Nah, nanti bisa jadi untuk admin utama tinggal melaporkan, tapi admin perekamnya di masing-masing cabang bisa membantu untuk melakukan perekaman. Sehingga ada dua login ya, gambarannya ada 2 login untuk admin utama juga untuk admin perekam. Tapi akan kita tunggu lebih lanjut untuk update sistemnya seperti apa, Mbak. Baik, Mas Agus. Berdasarkan penjelasan Mas Agus nih ya, kalau kita bisa simpulkan berarti di KPP cabang ini tidak ada lagi pengadministrasian kewajiban perpajakan WP yang memiliki cabang di lokasi usaha tertentu. Bagaimana penjelasannya, Mas Agus? Seperti itu, Mbak Eva. Jadi karena semua kewajiban penyetoran dan pelaporan dilakukan oleh NPWP pusat, maka NPWP cabang yang saat ini ya mengadministrasikan kewajiban perpajakan untuk wajib pajak cabang sudah tidak dilakukan pengadministrasian lagi, karena semua pelaporan dan juga penyetoran itu dilakukan di NPWP pusat. Gitu. Dan nantinya NPWP yang ada di cabang itu nanti akan dilakukan penghapusan secara jabatan oleh DJP. Baik, jadi nanti tidak ada lagi NPWP cabang, baik itu mungkin NPWP cabang yang dimiliki oleh orang pribadi juga termasuk digantikan dengan NITKU ya Mas Agus, tidak hanya untuk NPWP cabang badan, bahkan untuk orang pribadi pun yang memiliki cabang usaha itu nanti juga harus mempunyainya dalam bentuk NITKU seperti itu ya Mas Agus ya. Ya, jika orang pribadinya punya usaha seperti WPT gitu ya, bisa jadi akan dimungkinkan menggunakan NITKU juga nantinya. Baik Mas Agus, terima kasih atas pemaparannya yang cukup komprehensif mengenai ketentuan penggunaan NITKU yang akan menjadi pengganti NPWP cabang bagi wajib pajak. Mungkin ada closing statement yang akan diberikan dari Mas Agus? Ya, bagi kawan pajak, mungkin ini terkait dengan PMK 112 yang sudah kita bahas tadi ya Mbak Ifta ya, maka closing statement saya, jika wajib pajak saat ini belum memadankan NPWP, silakan melakukan pemadanan NIK sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi penduduk. Dan bagi wajib pajak yang non-penduduk, wajib pajak badan dan instansi pemerintah yang mengaplikasikan NPWP 16 digit, pastikan data yang saat ini ada di DJP online masing-masing sudah terupdate. Karena nantinya pada 1 Juli 2024 kita akan menggunakan sistem baru yang namanya Cortex. Sehingga akan lebih baik jika pada saat beralih ke Cortex, data yang dimiliki oleh wajib pajak sudah terupdate. Demikian Mbak Ifta. Baik kawan pajak, pembahasan mengenai NITKU sebagai pengganti NPWP cabang kiranya cukup sekian. Kami masih akan terus melakukan edukasi perpajakan kepada wajib pajak terkait penerapan Cortex sebagai sistem administrasi perpajakan yang baru nantinya. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Seliter Migas di channel YouTube KPP Minyak dan Gas Bumi sebagai Knowledge Management Center KPP Migas. Belajar migas di sini. Salam Seliter Migas.